Selama lebih dari 1 abad, jalur kereta api Rusia telah menjadi tulang punggung kerajaannya. Pada dasarnya, merupakan kerangka besi yang menggerakkan tentaranya dan menggerakkan perekonomiannya. Saat ini, tulang punggung itu mulai retak dan sedang berada dalam mode krisis. Volume angkutan barang kereta api menurun dan lebih dari 300.000 gerbong menganggur. Kecepatan kereta sangat lambat, terendah dalam 60 tahun, menandakan masalah lebih besar dari ekonomi. Negara ini tertekan akibat sanksi dan perang di Ukraina. Untuk memahami rapuhnya kerangka Rusia, kita perlu menelusuri dari garis depan hingga lubang hitam keuangan. Menyelam jauh ke pelosok terpencil Siberia, tempat masa depannya tergelincir. Di laporan ekonomi resmi Rusia, tersembunyi di lembar kerja dan catatan pengiriman, terdapat frasa yang dibisikkan pelan. Barang-barang lain dalam bahasa rahasia ekonomi perang Rusia. 2 kata ini masuk dalam kategori hal-hal yang sebenarnya tidak ingin dibicarakan siapapun, namun semua orang bergantung padanya. Menurut analis transportasi dan pakar militer, istilah barang-barang lain adalah kode untuk kargo militer yang datang dari pabrik-pabrik dan Arals. Di timur jauh, kereta-kereta membawa tank rusak dari garis depan ke depo perbaikan di timur, lalu setelah diperbaiki kembali ke barat. Mesin perang, perlengkapan, bahan mentah seperti baja khusus, bahan kimia, dan komponen canggih diturunkan lalu disalurkan ke pabrik senjata. Ekonomi sipil mengirimkan barang, mesin perang mengirimkan barang lain, dan di Rusia mesin perang selalu prioritas. Untuk memahami skala pengangkutan kargo militer ini, Anda perlu mengikuti salah satu perjalanan paling mencolok di dunia. Ini bermula bukan di pabrik Rusia, melainkan di Pelabuhan Timur, tempat Rusia bertemu Korea Utara. Kontainer pengiriman internasional standar diangkat dari kapal berisi jutaan peluru artileri tua yang sering tidak dapat diandalkan. Ini kemudian dimuat ke dalam kereta dan seperti itulah ekspres peluru Korea Utara pun dimulai. Kereta ini menempuh lebih dari 5.000 mil melintasi Rusia hingga parit-parit di Ukraina. Jalur bantuan berteknologi rendah ini bergerak lambat, menandakan jalur utama kereta Rusia kini jadi layanan pengiriman amunisi pinjaman. Fokus tunggal Kremlin memasok garis depan berdampak mencekik bagian negara lain. Selama 9 bulan pertama 2025, total muatan barang di jalur kereta Rusia turun hampir 7%. Bayangkan rangkaian gerbong kosong sepanjang jarak New York-Los Angeles 4 kali pulang pergi. Penurunan kargo sebanyak itu terjadi, namun laju pengiriman barang lain tetap stabil. Seiring semakin banyak kargo militer yang diangkut ke barat, sumber kehidupan ekonomi sipil mulai mengering. Kereta api kini mengangkut jauh lebih sedikit hampir semua hal yang membangun dan menggerakkan sebuah negara normal. Konstruksi runtuh, pengangkutan bahan bangunan, dan semen lewat kereta anjlok lebih dari persen. Pembangunan perumahan baru turun 1/4, Moskwa dan sekitarnya turun lebih dari persen. Boom konstruksi yang dulu didorong oleh subsidi pemerintah kini telah berakhir. Pengangkutan logam besi seperti baja turun persen, dengan ekspor baja turun lebih tajam lagi. Ini mencerminkan keterlambatan di sektor metalurgi, di mana produksi menurun di dalam negeri dan sanksi semakin terasa di luar negeri. Fondasi industri Rusia sedang goyah. Batu bara dan produk minyak pun turun karena beberapa kilang rusak dan sedang diperbaiki. Rusia mengelola ekonomi 2 jalur secara cepat, dengan pengiriman amunisi, tank, dan perlengkapan perang lain yang dirahasiakan. Di jalur lain, masa depan terhenti di pinggir bersama bahan bangunan, logam industri, dan barang kebutuhan masyarakat. Mesin perang terus diberi makan, namun justru menghancurkan sistem pendukungnya. Prioritas pada barang lain menciptakan krisis kedua yang lebih jelas, seperti serangan jantung logistik yang melumpuhkan jaringan. Bayangkan permainan catur, satu pemain bisa menggerakkan semua bidak berkali-kali, pemain lain hanya melihat bidaknya diam. Begitulah kondisi rel kereta Rusia. Pergerakan militer yang tiada henti telah membuat papan catur macet total. Hasilnya bukan sekadar keterlambatan, tapi kemacetan lalu lintas berskala nasional yang sangat parah.
Per 25 Maret, 300.000 gerbong barang atau hampir 1/5 armada kereta Rusia tidak bergerak. Gerbong-gerbong diparkir di jalur persilangan, depo terpencil, dan menyumbat jalur utama di 11 zona waktu. Armada ini menganggur. Yang mengejutkan, sebagian besar gerbong ini penuh dengan aset beku dari ekonomi sipil yang menunggu. Artinya, pupuk gagal ke ladang, bahan baku tak masuk pabrik, dan barang konsumsi tak mengisi rak toko. Kemacetan menyebabkan perlambatan sistemik karena jalur utama diprioritaskan untuk militer, sehingga kereta sipil bergerak sangat lambat. Kecepatan rata-rata kereta barang turun menjadi 40,6 km per jam terendah sejak Perang Dingin. Sebagai gambaran, pelari maraton terlatih bisa secepat kereta barang Rusia abad 21. Jika memperhitungkan waktu berhenti di persilangan dan menunggu izin, kecepatan komersial turun jadi sekitar 2 mil per jam atau 35 km per jam. Kelambatan yang tak tertahankan ini adalah hukuman mati secara ekonomi di dunia yang bergerak cepat. Hal ini membuat ekspor Rusia menjadi lebih mahal dan sangat tidak dapat diandalkan dibandingkan dengan para pesaing global. Siapa yang akan membeli gandum atau batu bara Rusia jika barang itu tiba berminggu-minggu terlambat dan ongkos pengirimannya bahkan lebih mahal? Jalur kereta api yang dulunya merupakan keunggulan kompetitif terbesar Rusia dalam perdagangan Eurasia, kini justru menjadi beban terbesarnya. Negara ini mengelola ekonomi global abad 21 dengan logistik warisan abad 20. Saat kapal kontainer, penjualan, dan perdagangan digital bergerak sangat cepat, barang fisik Rusia justru bergerak lambat, melintasi benua seperti di era perlombaan antariksa. Cekikan ini menciptakan siklus kejam yang saling memperkuat. Perang jadi prioritas, memicu kemacetan dan kelambatan yang melumpuhkan. Kelambatan menaikkan biaya dan mengusir bisnis, memperkecil ekonomi sipil. Ekonomi yang menurun menyebabkan pendapatan per kereta apian turun, membuat mereka makin bergantung pada dana negara yang juga terbebani perang. Tulang punggung logistik negara ini tidak hanya menanggung mesin perang, garis depan bisa dipasok sehari lagi, namun rakyat tetap kelaparan. Kesehatan perkereta-apian Rusia selalu menjadi indikator paling akurat untuk kesehatan seluruh ekonomi Rusia. Kereta api berjalan, bisnis ikut bergerak. Jika kereta melambat, ekonomi juga melambat, dan kerugian perkereta-apian menandakan masalah serius. Ekonomi negara mulai terganggu hanya dalam setahun. Indikatornya sekarang berbunyi keras seperti alarm. Perkereta-apian Rusia mengalami perubahan keuangan drastis yang sulit dipercaya. Dari keuntungan sebesar 4 miliar rubel atau sekitar 546 juta dolar. Dalam 9 bulan pertama 2024, keuntungan berubah jadi 54 juta dolar pada periode sama, 2025. Ini bukan kemunduran sementara, tapi kehancuran. Russian Railways, perusahaan kereta api nasional Rusia, kini merugi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Pemerintah mengandalkan uang dan pajak dari badan usaha milik negara, seperti kereta api Rusia, untuk membiayai tujuannya. Namun, keuntungan yang dulu masuk ke rekening negara kini hilang. Sekarang ada lubang hitam keuangan yang butuh tindakan ekstrem untuk diperbaiki. Kereta api kini bukan lagi sumber kekayaan proyek nasional, tapi menjadi beban besar yang menguras kekayaan. Para pemimpin perusahaan menutupi masalah dengan trik keuangan dan korupsi, memperburuk keadaan. Di balik kerugian, tersembunyi masalah yang lebih berbahaya. Kecanduan utang berubah jadi krisis besar. Meski pendapatan kargo menurun, perkereta-apian Rusia tetap belanja, seperti kelompok putus asa pada umumnya. Mereka meminjam uang dalam jumlah yang luar biasa besar. Mereka menciptakan monster finansial yang kini mengancam menghancurkan perusahaannya. Angkanya sangat besar hingga kehilangan makna tanpa konteks. Kereta api Rusia kini menanggung utang sekitar 4 triliun rubel. Itu setara sekitar 50 miliar dolar. Jumlah itu melebihi total output ekonomi tahunan beberapa negara Eropa. Ini berarti perusahaan kereta api nasional adalah kreditur tunggal terbesar di negara ini, setelah negara itu sendiri,
dan perusahaan ini semakin rakus setiap harinya. Utang ini dulunya masih bisa dikelola, tetapi kondisi ekonomi akibat perang telah mengubahnya menjadi beban yang sangat memberatkan. Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga ke rekor tertinggi untuk melawan inflasi akibat pengeluaran militer besar dan sanksi. Kenaikan suku bunga hingga 21% ini bisa dianggap bukan sekadar permintaan tolong, melainkan teriakan kesakitan dari bank sentral. Bagi perkeretaapian Rusia, ini hukuman mati. Biaya membayar utang dan bunganya melonjak tajam. Dalam setahun, pembayaran bunga naik 2 kali lipat, jadi 132 miliar rubel atau sekitar 4 miliar dolar. Bayangkan betapa gilanya itu. Perusahaan itu membayar bunga atas pinjaman lamanya lebih banyak daripada yang diinvestasikan untuk seluruh masa depan infrastruktur mereka yang sedang runtuh. Ini lingkaran parasit terparah, meminjam untuk bertahan, tapi biaya pinjaman justru menghambat peluang pulih. Kremlin panik, menggelar rapat darurat untuk menyelamatkan raksasa perkeretaapian. Pemerintah juga mempertimbangkan opsi berisiko. Semua opsi tampak seperti pengakuan kegagalan sistemik. Rencana utamanya adalah pertukaran utang dengan saham besar-besaran. Bank negara yang memberi pinjaman akan dipaksa menghapus ratusan miliar utang demi kepemilikan saham di perusahaan kereta api itu. Ini adalah nasionalisasi yang merugikan, bailout yang menghancurkan perusahaan. Alternatifnya, tarif angkutan barang dinaikkan untuk semua pihak. Ini memberlakukan pajak tersembunyi yang berat pada sedikit industri Rusia yang masih untung, termasuk ekspor batu bara dan gandum, sehingga mereka jadi kurang kompetitif secara global. Saat monster utang tumbuh dalam bayang-bayang, tindakan publik manajemen perkeretaapian Rusia menciptakan skandal yang begitu terang-terangan sehingga benar-benar menggambarkan kerusakan sistem tersebut. Nadi perkeretaapian adalah lokomotif, mesin besar penarik segalanya. Armada ini sudah tua, setengah dari 20.000 lokomotifnya berkarat menunggu pensiun. Agar layanan kereta Rusia tidak makin menurun, para ahli memperkirakan perlu membeli 1.000 lokomotif baru tiap tahun. Biaya tahunan agar sistem tetap berjalan mencapai 700 juta dolar, penting untuk mencegah kereta berhenti total pada tahun 24. Saat angkutan barang hilang dan utang naik, pimpinan perkeretaapian Rusia menyetujui kesepakatan mencengangkan. Dari 19 miliar dolar investasi, mereka memakai 2,4 miliar dolar tapi bukan untuk depo pemeliharaan baru atau sistem sinyal modern. Mereka membeli gedung pencakar langit mewah di distrik bisnis kota Moskow sebagai kantor pusat baru. Insinyur di Siberia meminta suku cadang untuk kereta, tapi birokrat Moskow sibuk memilih marmer untuk lobi baru. Ini paradoks investasi ekstrim, memilih istana untuk manajer, bukan mesin vital bangsa. Ini bukan sekadar kesalahan dalam cara menjalankan sesuatu, ini adalah penyerahan kekayaan secara langsung. Uang dari dunia pabrik yang penting dan pekerja keras dipindahkan ke elit kecil yang tidak jujur. Gedung pencakar langit itu bagaikan patung permanen pemerintah yang lupa tugas. Pemerintah lebih mementingkan citra di ibu kota daripada memperkuat infrastruktur jalan dan listrik. Setelah anggaran investasinya bocor besar, kereta api Rusia harus memangkas anggaran secara drastis. Investasi program total dipangkas persentase. Ini berarti lokomotif baru tidak akan dibeli, rel yang rusak tidak akan sepenuhnya diperbaiki, dan modernisasi penting yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis telah resmi dibatalkan. Untuk menebus dosa masa lalu, pembelian gedung pencakar langit justru merusak masa depan dan memastikan kerusakan jaringan berlanjut. Skandal ini menggabungkan masalah keuangan dan manajemen buruk dalam korupsi. Tekanan perang menyebabkan kerugian dan utang besar. Alih-alih menggunakan uang dengan bijak untuk memperbaiki masalah, para pemimpin justru mencuri uang tersebut untuk proyek prestis. Keuntungan hilang dan pengeluaran sembrono mempercepat kehancuran total yang kini kita saksikan. Dengan memilih menara kaca mewah daripada alat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, kereta api Rusia sekarang terpaksa melakukan pemotongan besar-besaran. Mereka memangkas anggaran mereka sebesar 40%. Itu sekitar 600 miliar rubel atau 7,4 miliar dolar. Ini bukan rencana cerdas, melainkan penyerahan diri. Mereka mengorbankan masa depan jaringan kereta api demi menutupi kegagalan hari ini. Pemotongan ini justru menyasar hal-hal yang sebelumnya dianggap penting oleh perusahaan. Target membeli 1.000 kereta
baru per tahun kini hanya mimpi. Dana perbaikan rel rusak di jalur utama Trans-Siberia telah hilang. Dana untuk modernisasi peralatan, perbaikan jembatan rusak, dan pembelian suku cadang terhambat, sanksi dibekukan atau dipotong. Dampak langsung terhadap manusia dari krisis keuangan ini sudah mulai dirasakan jauh dari lobi gedung pencakar langit Moskwa. Kereta api Rusia menghemat uang dengan memaksa pekerjanya cuti tidak dibayar 2 hari tiap bulan. Bagi banyak orang, yang lebih buruk lagi, pada bulan Oktober, perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja untuk pertama kalinya. Hal ini menciptakan spiral kematian yang berbahaya bagi perusahaan. Sistem melambat karena kekurangan pekerja, tapi perusahaan malah memecat orang yang dibutuhkan. Akibatnya, gaji dan semangat tim juga hilang. Pekerja terampil yang tersisa ingin keluar, sehingga kekurangan tenaga kerja makin parah. Krisis ini akan kita bahas selanjutnya. Pemutusan hubungan kerja putus asa ini menegaskan kenyataan baru yang menakutkan. Selama puluhan tahun, perkeretaapian dianggap prioritas layak investasi demi persatuan nasional. Kini, perkeretaapian diperlakukan seperti pabrik gagal. Negara tidak memberi paket penyelamatan, tapi memaksa perkeretaapian bertahan sendiri. Perang di Ukraina tak hanya menelan korban tentara, tapi juga mengurangi pekerja terampil yang menjaga negara. Utang mencapai triliunan rubel, sedangkan krisis tenaga kerja hanya ribuan. Angka resminya sangat mencengangkan. Perusahaan kereta api Rusia kekurangan sekitar 500 insinyur dan 3.000 masinis serta kru lokomotif. Untuk memahami besarnya masalah ini, lihatlah dari sudut pandang seperti ini. Setiap hari, 200 kereta barang tidak beroperasi karena tak ada masinis. Situasinya memang serius. Ini bukan sekadar bagaimana jika, tapi kehilangan layanan harian dan gangguan terus-menerus pada pasokan penting bagi negara kita. Kekurangan tenaga kerja didorong oleh ekonomi perang yang brutal dan permintaan gilanya akan tenaga manusia. Banyak pekerja terampil telah langsung dimobilisasi ke militer. Banyak lagi yang tergiur oleh bonus pendaftaran finansial besar-besaran yang ditawarkan kepada para perekrut militer. Mereka ditawari jumlah uang yang jauh lebih besar dibandingkan gaji mereka di perkeretaapian. Banyak orang yang melihat tanda bahaya memilih meninggalkan negara itu, ikut dalam gelombang brain drain yang membuat Rusia kehilangan para profesional. Sistem perkeretaapian berjuang mempertahankan orangnya melawan Kementerian Pertahanan yang lebih kuat, tapi kalah telak. Pemotongan anggaran malah memperparah krisis dan menciptakan siklus kehancuran tanpa akhir. Cuti tanpa dibayar secara paksa dan dimulainya pemutusan hubungan kerja bukan sekadar langkah penghematan biaya, tapi juga merupakan sinyal bagi para pekerja yang masih tersisa. Mereka memberitahu insinyur dan pengemudi bahwa pekerjaan mereka tak lagi dihargai, masa depan tak pasti, dan disarankan mencari jalan keluar. Jadi, tepat ketika sistem sangat membutuhkan untuk menarik dan mempertahankan talenta, sistem justru secara aktif mengusir mereka. Pengurasan tenaga kerja ini semakin cepat dan memastikan bahwa keterlambatan akan semakin panjang karena pemeliharaan akan menjadi semakin buruk dan ketahanan jaringan kereta api akan memudar. Krisis ini mengubah masalah kereta api dari mekanis menjadi eksistensial. Lokomotif dapat diperbaiki jika ada waktu dan suku cadang, rel juga bisa diganti. Namun, pengetahuan mendalam masinis berpengalaman yang hafal tiap tikungan jalur Trans-Siberia, keahlian insinyur memperbaiki mesin hanya dari suara butuh puluhan tahun untuk dikuasai. Ahli seperti ini sulit digantikan. Perang dan kurangnya pendanaan dari pemerintah tidak hanya merusak peralatan, tapi juga menghapus ingatan perkeretaapian. Artinya, meski uang kembali besok, hanya sedikit orang yang paham menjalankan sistem ini. Hilangnya pekerja terampil berdampak nyata dan menyakitkan. Mesin yang dulu mereka perbaiki kini rusak. Mesin kereta modern memakai suku cadang dari seluruh dunia, tapi sanksi barat memutus pasokan itu. Hal ini telah mengubah bengkel-bengkel menjadi kuburan bagi mesin-mesin yang sekarat. Krisis ini adalah krisis akibat sanksi dan kelaparan. Komponen utama seperti bantalan khusus, elektronik canggih, dan sistem hidrolik rumit dulu diimpor dari Eropa dan dunia. Sekarang, jalur pasokan tersebut telah ditutup. Hasilnya bukan berhenti, tapi terus berjalan pincang dan makin memburuk. Lokomotif dan gerbong barang menunggu suku cadang yang tak kunjung datang. Saat beroperasi, mereka bergerak lebih lambat dan sering rusak karena hanya menggunakan solusi sementara. Rusia berusaha mengganti dengan suku cadang lokal, namun prosesnya lambat dan kualitasnya rendah, sehingga tidak memenuhi kebutuhan besar.
Jaringan kereta api tidak hanya menua, tapi juga ketinggalan teknologi. Kerusakan makin parah karena jalur produksi gagal beradaptasi. Pembuatan lokomotif baru di dalam Rusia sedang terhambat. Pada bagian pertama tahun 2025, produksi lokomotif listrik turun 13%, sedangkan lokomotif diesel turun 6%. Penurunan ini merupakan akibat langsung dari sanksi yang sama yang menimpa Rusia dan kekacauan rantai pasokan. Karena hal ini, pabrik-pabrik tidak dapat memperoleh komponen yang diperlukan untuk membuat mesin baru. Ketika armada cepat aus, akibat kekurangan suku cadang, jumlah penggantinya juga berkurang. Sistem ini terjebak dalam tekanan dari dua sisi, tidak bisa merawat apa yang dimiliki dan tidak bisa membangun yang baru untuk menggantikannya. Hal ini menyebabkan praktik putus asa dan merusak yang dikenal sebagai kanibalisasi. Untuk menjaga agar lokomotif penting tetap berjalan untuk satu perjalanan lagi, para mekanik kereta api terpaksa mengambil suku cadang yang masih bisa digunakan seperti pompa yang berfungsi, panel kontrol, generator, dan banyak bagian lain dari kereta lain. Diparkir di halaman, ini perampokan medis. Satu pasien diselamatkan dengan mengorbankan yang lain. Setiap kali ini terjadi, kendaraan donor berubah status menjadi sumber suku cadang permanen dan bodinya diambil untuk memperpanjang umur kendaraan lain. Sistem perkereta-apian kini mengubah asetnya menjadi suku cadang yang makin berkurang. Kerusakan tenaga kerja dan mesin menciptakan peluang besar. Kerentanan ini memicu serangan langsung, mengubah cerita perkereta-apian Rusia dari kerusakan pasif jadi perang aktif. Pemirsa, berita terkini. Dua kereta di dua wilayah berbeda di bagian barat wilayah Leningrad, Rusia tergelincir. Kejadian ini terjadi Minggu pagi, menewaskan masinis dan mengganggu lalu lintas kereta api. Insiden ini terjadi beberapa jam setelah sebuah alat peledak meledak di salah satu bagian rel kereta di wilayah Oryol, Rusia bagian barat. Jaringan kereta api Rusia disabotase oleh pasukan Ukraina. Serangan ini bukan lagi acak, tapi upaya terencana mengubah retakan sistem jadi kehancuran total. Sanksi yang menghambat pasokan suku cadang dan manajemen buruk membuat kerugian. Sedangkan sabotase memberi pukulan keras ke titik terlemah dengan strategi sederhana, menyerang titik kritis. Salah satu pukulan paling signifikan terjadi pada bulan November 25, ketika ledakan dahsyat membuat kereta barang anjlok di jalur kereta api Trans-Siberia dekat Sosnovka di wilayah Khabarovsk, ujung timur jauh. Ini bukan jalur biasa, melainkan jalur utama North Korean Shell Express yang mengangkut amunisi dari pantai Pasifik ke garis depan Ukraina. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan satu kereta saja. Ledakan itu memutus jalur logistik utama, menghentikan seluruh lalu lintas di bagian penting pada periode krusial. Selain ledakan terisolasi, intelijen Ukraina dan kelompok perlawanan sekutu juga melakukan kampanye pembakaran terus-menerus terhadap lokomotif. Dengan campuran pembakar, para sabotase membakar puluhan mesin di depo perbaikan dan halaman rel Rusia. Mereka menargetkan sistem kontrol dan tangki bahan bakar untuk menghancurkan mesin-mesin kompleks itu secara permanen, bukan sekadar menunda penggunaannya. Dampak psikologis dari serangan-serangan ini sama merusaknya dengan kehancuran fisik. Serangan ini menunjukkan bahwa bahkan wilayah pedalaman terdalam, seperti daerah terpencil di Siberia, tidaklah aman. Rusia terpaksa mengalihkan sumber daya terbatas, personel, pasukan keamanan, dan tim perbaikan dari pemeliharaan rutin ke penjagaan ribuan mil jalur kereta api. Hal ini menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian yang semakin membuat para pekerja kehilangan semangat, padahal mereka sudah menghadapi cuti tanpa dibayar dan pemutusan hubungan kerja. Serangan ini memanfaatkan jaringan rel kereta yang sibuk, dioperasikan pekerja lelah dan putus asa, serta bergantung pada mesin tua yang tak tergantikan. Sabotage cukup memberi dorongan terakhir pada sistem yang sudah gagal, tanpa harus menghancurkannya. Satu ledakan di jalur tunggal padat Trans-Siberia bisa menyebabkan keterlambatan di 11 zona waktu. Pada dasarnya, sabotase Ukraina memberikan tekanan khusus pada sebuah struktur yang sudah mulai runtuh karena beratnya sendiri. Akibat serangan ini dan kerusakan sistem, Rusia beralih ke Asia karena pasar Eropa tertutup sanksi. Seluruh strategi ekonomi Kremlin bergantung pada memenuhi nafsu besar Tiongkok akan sumber daya.
Mereka ingin jalur kereta api Trans-Siberia dan Baikal-Amur menjadi jalur sutra baru sebagai jembatan berkapasitas tinggi antara timur dan barat. Jalur legendaris ini kewalahan menangani beban karena beberapa bagian masih jalur tunggal, sehingga kereta harus menunggu lama di hutan agar kereta lain lewat dari arah sebaliknya. Akibatnya, proyek geopolitik besar untuk memperkuat kemitraan ini dibatalkan. Jalur kereta api Siberia Utara yang direncanakan untuk menghubungkan Siberia ke Tiongkok Barat, laut dinyatakan tidak layak oleh Kremlin. Alasannya adalah perkiraan biaya sangat besar, yakni 144 miliar dolar. Namun, perusahaan kereta api milik negara Rusia kini tak lagi punya kekuatan finansial atau kapasitas operasional untuk mempertimbangkan proyek besar seperti itu. Karena sistemnya tidak andal, dunia berusaha menghindarinya. Bagi Tiongkok, memakai kereta api Rusia jadi masalah besar. Pejabat Tiongkok mempertimbangkan investasi jalur alternatif lewat Asia Tengah dan Laut Kaspia. Meski rel di sana kurang modern, jalur ini lebih cepat dan andal. Banyak perusahaan memilih jalur kapal mengelilingi pantai Eropa karena lebih murah dan konsisten meski lebih lama. Sistem kereta api yang runtuh sangat memukul warga Rusia biasa, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil, demi terus mendapatkan uang dari ekspor. Pemerintah memastikan kereta yang menuju Tiongkok berjalan lebih dulu. Artinya, kereta lokal pembawa pasokan ke kota-kota Rusia harus disingkirkan dan terlambat. Pemerintah sudah lama mengabaikan kebutuhan rakyat demi mendanai perang dan perdagangan. Rak-rak toko kosong dan muncul perasaan negara hancur. Alih-alih mendorong ekonomi, jalur kereta api kini justru merusak diri sendiri. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone meski tanpa manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan minggu lalu 4 video perang kami didemonetisasi. Video serangan drone atau rekaman garis depan dibatasi karena tidak ramah pengiklan. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan platform sendiri, Business Basics, yang kami bangun dari awal tanpa batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs itu. Ya, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Situs ini didanai dari dukungan Anda, bukan iklan. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, jika ingin menonton video tanpa sensor dan konten bonus yang tidak ada di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.